Halo semuanya, perkenalkan saya Hendrina Jekun Korehege dengan NIM 2110107 dari kelas C Program Studi Sistem Informasi. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, perbedaan HDD dan SSD, yang kedua, perbedaan prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9, dan yang terakhir kita akan membuat simulasi jaringan LAN dan WAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan masuk dalam pembahasan kita yang pertama. Kita akan membahas tentang SSD dan HDD. SSD atau Solid State Drive merupakan medium yang digunakan untuk menyimpan berbasis sirkuit. Sirkuit pada SSD tersusun dari beberapa chip memori yang saling terintegrasi. SSD tidak menggunakan piringan hitam seperti halnya HDD. HDD merupakan singkatan dari hard disk drive, merupakan media penyimpanan yang memiliki beberapa piringan magnet yang akan berputar dan dengan mekanik yang berfungsi untuk membaca piringan tersebut. Kecepatan putaran piringan akan mempengaruhi performa HDD. Semakin cepat putarannya, maka performa HDD semakin bagus. Perbedaan SSD dan HDD. Yang pertama, perbedaan segi cara kerja. Yang kedua, perbedaan kecepatan baca dan tulis. Yang ketiga, perbedaan ukuran, berat, dan bentuk yang berbeda. Yang keempat, perbedaan komponen. Yang kelima, perbedaan SSD dan HDD dari segi fragmentasi. Yang keenam, perbedaan dari segi harga. Yang ketujuh, perbedaan SSD dan HDD dalam hal efek yang ditimbulkan. Perbedaan dari segi cara kerja. Selama ini untuk menunjang performa, HDD menggunakan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik. Perbedaan berbeda dengan SSD yang menggunakan full elektrik. SSD tidak terdapat part yang bergerak ketika proses penulisan atau penyimpanan dan pembacaan data. Kesimpulannya, bahwa cara kerja SSD layaknya proses pemilihan data yang ditemukan pada micro SD, RAM, dan USB flash disk, sedangkan cara kerja HDD lebih mirip cara kerja dari disket atau floppy disk. Yang kedua, perbedaan kecepatan baca dan tulis data. Perbedaan SSD dan HDD yang kedua adalah perihal kecepatan baca dan tulis data. Untuk menulis atau membaca sebuah data, SSD lebih unggul dan sangat diandalkan karena SSD memiliki kecepatan 8 kali lebih cepat dibandingkan HDD. Proses booting pada SSD hanya terjadi dalam hitungan detik. Hal ini terjadi karena SSD tidak menggunakan proses mekanik yang sangat membatasi kemampuan elektronik. Yang ketiga, perbedaan ukuran, berat, dan bentuk yang berbeda. Dari ukuran, berat, dan bentuk SSD dan HDD memiliki perbedaan yang sangat nyata. Komponen yang terdapat dalam HDD seperti putter, head, dan lain-lain akan mempengaruhi ukuran, berat, dan dimensinya. Begitu pula dengan komponen yang terdapat dalam SSD, yakni berupa microchip. SSD memiliki dimensi lebih kecil dan memiliki berat yang lebih ringan, sedangkan HDD berukuran lebih besar dan lebih berat. Yang berikutnya tentang perbedaan komponen. Perbedaan SSD dan HDD juga terletak pada komponen penyusunnya. Solid State Drive atau SSD terdiri dari microchip yang saling terintegrasi satu sama lain. Integrated Circuit atau IC dan beberapa komponen elektronik seperti kapasitor yang berfungsi sebagai penyimpanan arus tegangan. Semua proses penulisan dan pembacaan tidak dilakukan dengan cara mekanik, melainkan dilakukan secara elektrik. Sedangkan HDD di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti motor penggerak seperti piringan pakan hitam. Piringan akan bergerak ketika HDD digunakan untuk menulis maupun membaca data.
Proses pengolahan data pada HDD secara umum dilakukan karena adanya sinergi antara aktivitas mekanik dan aktivitas elektrik. Aktivitas mekanik pada HDD dilakukan beberapa komponen, yakni piringan, motor, dan lengan yang terhubung pada piringan. Yang berikutnya, perbedaan SSD dan HDD dari segi fragmentasi. Fragmentasi adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan sebuah ruang kosong yang berada di dalam suatu media penyimpanan. Pada saat awal penyimpanan data pada hard disk, proses tata letak penyimpanan secara otomatis tersusun rapi dan saling berhubungan. Penulisan data pada HDD dimulai dari bagian tengah piringan. Namun, sering berjalannya waktu, tata letak data-data yang tersimpan akan berantakan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan data, baik karena penghapusan maupun perubahan. Ketika proses perubahan dan penghapusan data tersebut terus-menerus terjadi, dan tanpa penataan tata letak data pada HDD jatuh kembali, maka HDD akan rusak dan kinerjanya akan menurun. Hal yang dialami oleh HDD tidak akan terjadi pada SSD karena seluruh data tersimpan di dalam chip flash, bukan piringan hitam cakram. Yang keenam, perbedaan dari segi harga. Harga juga menjadi tolak ukur perbedaan antara SSD dan HDD. Solid State Drive atau SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan teknologi baru. Berbeda dengan HDD yang masih menggunakan teknologi lama. Hal inilah yang mempengaruhi perbedaan harga dan keduanya. SSD dibanderol dengan harga yang lebih mahal dibandingkan HDD. Perbedaan harga keduanya cukup jomplang, yakni SSD dengan kapasitas penyimpanan 250 GB akan setara dengan harga HDD dengan berkapasitas 1000 GB atau 1 TB. Yang terakhir, perbedaan SSD dan HDD dalam hal efek yang ditimbulkan. Perbedaan SSD dan HDD yang terakhir adalah perihal efek yang ditimbulkan. Pengguna laptop yang menggunakan media penyimpanan HDD biasanya mendengar suara berisik yang dihasilkan dari proses penyimpanan atau pembacaan data pada HDD. Sedangkan laptop yang menggunakan SSD, suara yang ditimbulkan cenderung lebih pelan dan lebih halus. Laptop dengan media penyimpanan HDD juga akan cenderung mudah panas karena terdapat komponen yang terus bergerak. Sedangkan laptop dengan SSD cenderung sebaliknya. SSD dan HDD juga akan berpengaruh terhadap konsumsi daya listrik. Laptop atau PC menggunakan SSD akan mengkonsumsi daya listrik lebih kecil. SSD membutuhkan daya kurang dari 1 watt, sedangkan HDD lebih dari 10 watt. Kesimpulan, itulah perbedaan SSD dan HDD. Dalam hal ini, penggunaan SSD lebih direkomendasi karena bisa menunjang aktivitas mobile saat ini. Sedangkan untuk harganya memang cukup mahal, yaitu mulai dari Rp200.000 hingga Rp5 jutaan. Kita akan masuk dalam pembahasan kita yang kedua, yaitu Ryzen dan Intel Core i9. Keunggulan dari AMD Ryzen 3900X. Yang pertama, CPU speed 1,8 kali lebih cepat. Kecepatan CPU menunjukkan berapa banyak siklus pengisian per detik yang dapat dijalankan oleh CPU dengan mempertimbangkan semua intinya atau unit dan prosesan. Ini dihitung dengan menambahkan clock rate masing-masing inti atau dalam hal prosesor multi ini yang menggunakan berbagai arsitektur mikro masing-masing kelompok inti. Yang kedua, kecepatan RAM 534 MHz lebih tinggi, mendukung memori lebih cepat yang menghasilkan performa sistem yang lebih cepat. CPU threads 8 buah lebih banyak.
lebih banyak hasil thread dalam performa yang lebih cepat dan multitasking yang lebih baik. Cache L2 4 MB lebih besar. L2 cache lebih besar di CPU yang lebih cepat dan handal. Ukuran semikonduktor 7nm lebih kecil. Semikonduktor kecil memberikan kinerja yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah. Chipset dengan jumlah transistor lebih banyak atau komponen semikonduktor perangkat elektronik menawarkan lebih banyak daya komputasi. Faktor bentuk kecil memungkinkan lebih banyak transistor untuk dipasang pada sebuah chip. Oleh karena itu, meningkatkan kinerjanya. Hasil PassMark lebih tinggi 1,74 kali. Penghitungan ini mengukur kinerja CPU menggunakan multicore. Yang berikutnya, cache L3 48 MB lebih besar. Ketika cache lebih besar di CPU, lebih cepat dan handal. Yang terakhir, cache L1 256 KB lebih besar. L1 cache lebih besar di CPU yang lebih cepat dan handal. Yang berikutnya, keunggulan dari Intel Core i9. Yang pertama ada GPU clock speed 350 MHz lebih cepat. Graphics Processing Unit atau GPU memiliki kecepatan clock lebih tinggi. Yang kedua, Turbo Clock Speed 0,4 GHz lebih tinggi. Ketika CPU berjalan di bawah ambang batasnya, dapat dipacu ke clock speed yang lebih tinggi untuk meningkatkan performa. Yang ketiga, TDP 10W lebih rendah. Thermal Design Power atau TDP adalah jumlah maksimum power yang harus dihilangkan oleh sistem pendingin. Sebuah TDP yang lebih rendah biasanya berarti bahwa mengonsumsi lebih sedikit daya. Yang keempat, suhu pengoperasian maksimum 5 derajat Celcius lebih tinggi. Jika CPU melebihi suhu pengoperasian maksimum, maka masalah yang akan timbul seperti tiba-tiba reset. Berikutnya, hasil PassMark atau single lebih tinggi 9,3%. Perhitungan ini mengukur performa CPU menggunakan single thread. Berikutnya, 12 versi DirectX lebih baru. DirectX digunakan untuk permainan dengan versi terbaru mendukung grafik yang lebih baik. Yang berikutnya, hasil Geekbench 5 single sampai Core 4,21% lebih tinggi. Geekbench 5 adalah perbandingan lintas platform yang mengukur kinerja inti tunggal prosesor. Yang terakhir, 4,5 versi OpenGL lebih baru. OpenGL digunakan untuk permainan dengan versi terbaru mendukung grafik yang lebih baik. Masing-masing prosesor memiliki keunggulan. Intel misalnya, mereka berhasil menciptakan prosesor bergaya keras, sanggup mengolah perintah dengan cepat, konsumsi daya yang tergolong hemat, serta suhu yang tetap optimal. Pada sisi lain, AMD memang menjadi primadona berkat kehadiran Intel dan Ryzen. Secara kasat mata, kemampuan CPU Ryzen tidak kalah dari prosesor Intel, hanya dalam rentang 5-10% kalah performa, bahkan ada beberapa yang lebih unggul. Namun, bendolan harga AMD Ryzen yang murah, ditambah dengan hadirnya inovasi APU, membuat produk-produk AMD perlahan menjadi favorit dan sudah mengungguli Intel dalam 2 tahun terakhir. Oke, sekarang kita bakal lanjut di pembahasan kita yang ketiga, yaitu kita akan membuat simulasi LAN dan WAN.
menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja membuka aplikasinya. Oke, kita sudah masuk dalam aplikasinya. Di sini saya akan membuat simulasi antar PC, server, switch, hub, access point, komputer, laptop, dan smartphone. Kita langsung saja ke add device. Di sini kita mau pakai 2 server. Satu saya taruh di sini, ini satunya saya taruh di sini. Oke, server ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Oke, sekarang saya mau mengambil switch ya. Kita pilih switch. Saya mau pakai yang ini. Saya mau pakai 2. Kita di sini 1, di sini 1. Terus saya mau pakai hub. Oke, switch ini memiliki fungsi utama, yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Sedangkan hub di bawah sini memiliki fungsi dapat menghubungkan perangkat jaringan untuk bertukar informasi. Jadi kedua perangkat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghubungkan perangkat dan bertukar informasi, bukan menjadi paket. Oke, sekarang kita mau pasang laptop komputer ya. Saya mau pakai sini ada 4, sini saya mau pakai 6 ya. Di sini saya taruh 4. Di sini saya mau pakai 2 sama ini laptop 1. Oke, kasih rapi dulu. Nah, sini saya mau ambil access point. Di sini saya mau taruh di sini. Nah, access point ini ya adalah perangkat pemancar sinyal. Nah, sekarang saya mau ambil komputer laptop ya. Saya mau taruh di sini 1, terus saya mau ambil smartphone juga, saya mau taruh di sini 1 dengan tablet ya. Saya mau taruh di sini. Oke, nah sekarang kita mau memasangkan kabel-kabel pada perangkat-perangkat ini. Nah, kita tinggal klik ya, ada gambar kilat kecil di sini. Nah, kita klik ini supaya lebih cepat ya. Nah, kita ke sini, ke sini. Nah, ini menggunakan kabel strike ya. Lalu dari sini ke sini ini cross ya. Ini ke sini juga sama cross. Lalu sekarang kita mau menghubungkan ke komputer-komputer yang ada di sini. Kita buat sampai selesai. Oke. Ini juga ini. Oke. Terus juga yang ini juga sama. Sekarang yang kita akan lakukan di sini, kita klik di server di sini, kita klik, kita pilih desktop, add configuration, klik aja kita isi ya 192.168.1.1 itu sini ya, nanti langsung muncul. Jangan klik close, kita ke service, kita pilih HTTP, kita klik on, lalu sini kita ganti 2. Nah, kedua, karena yang satu itu sudah dipakai tadi ya di IP yang tadi. Nah, 2 ini di sini supaya nanti komputer-komputer lain atau perangkat lain akan dimulai yang kedua. Contohnya di PC ini 192.168.1.2 seperti di komputer ini. Tapi di komputer berikutnya 192.198.1.3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita mengisi default gateway-nya. Default gateway-nya itu yang tadi yang IP yang kita kasih masuk 192.168.1.1. Oke, sudah semuanya kan on, tinggal ini sudah. Dan maksimum number 1512 ini itu maksudnya dia akan tersambung ke perangkat sebanyak 1512.
Lalu kita sekarang save. Oke, sudah tersave. Kan kita klik di sini desktop API configuration, kita masuk ke DHCP success, sebelahnya juga sama DHCP success, betul kan? Ini seperti saya bilang tadi 92.8.1.3, sebelahnya lagi juga sama sampai selesai. Akses juga ini, akses juga sebelahnya lagi, akses juga sebelahnya lagi, akses juga di sebelahnya lagi, akses juga. Oke, kita close, kita ke laptop sini, karena laptop sini dia belum tersambung ke access point ya. Perangkat-perangkatnya lain sudah tersambung tapi di laptopnya belum. Nah, bagaimana caranya supaya terhubung? Nah, kita akan klik di sini, kita zoom ke situ besar supaya bisa kelihatan. Pertama-tama kita matikan dulu laptopnya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mau menggantikan ini, kita taruh di sini ya, jangan taruh di sini. Di sini ada tanda plus di situ, klik di sini, pas kita pilih ini, dan kita ambil, kita pasang di sini. Sudah terpasang, dan jangan lupa kita hidupkan laptopnya. Sekarang kita close. Oke, dia terhubung ke access point. Nah, sekarang kita melakukan hal yang sama seperti yang di sebelah sini. Kita klik ini, cari desktop IP configuration, masukin IP-nya 192.168.1.1. Dari sini ke service DHCP on, dia pilih kedua, masukin default gateway-nya 192.168.1.1 save. Oke, ini semua sudah ya, kita sudah buat. Sekarang yang kita lakukan, kita coba kirim paket dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, sukses juga. Dari sini ke sini, pilotnya karena apa, kita cek dulu, kita delete. Kita lihat di sini, ini sudah benar ya semua. Coba kita try lagi, pilot masih tetap pilot juga. Jadi kita cek dulu apa yang salah. Kita sudah kasih on ya semuanya, sudah di save juga tadi. Kita coba ulang lagi, dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, dua sukses ya. Oke, sukses, semuanya sukses. Kita delete, lalu kita coba kirim paket dari sini ke sini. Kita klik, oke, ini tidak jadi masalah ya, karena tujuan kita mengirim paket itu ke PC 4 di sini. Jangan kembali lagi ke tempat asalnya, berarti semuanya berhasil. Oke, sukses. Berarti kita sukses. Ya, centang di sini berarti berhasil. Kita delete, kita coba lagi yang di sebelahnya sini. Oke, sekarang kita coba kirim paket dari sini ke sini aja ya. Sukses, kita play, dijalankan ya.
terbagi begitu karena akses point ini dia itu mencari jaringan, jadi dia tuh langsung berbagi paketnya, tapi tidak masalah karena kan tujuannya ke smartphone. Kembali successful ya, berhasil, simulasi kita berhasil ya, senang berhasil. Oke. Simulasi LAN dan WAN kita di video kali ini berhasil. Simulasi LAN dan WAN menggunakan server, switch, PC, laptop, smartphone, access point dengan tablet, hub, semuanya berhasil. Dan akhirnya saya akan menutup video hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya. Terima kasih banyak.